Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu komen dari teman-teman pada video yang sebelumnya, yaitu pada video di ulasan review Advan Workmate Series yang dibawa di angka 5 jutaan rupiah. Nah, komennya menariknya kayak ini bro ya. Daripada beli Advan di 5 jutaan rupiah, mendingan beli ThinkPad aja nggak sih? Nah, yang komen ini bro namanya adalah Mas Aptantio. Nah, komen ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas karena mengingat untuk kondisi situasi saat ini, harga laptop lagi tidak baik-baik aja. Semua brand udah terkerek naik di angka 20%-an. Contohnya adalah dari harga kita pas kemarin, di akhir tahun 2025 harganya itu masih di angka 4 jutaan. Lah, masuk ke tahun 2026, tepatnya di bulan Februari ini, harganya udah naik di angka 5 jutaan rupiah, termasuk juga kalau teman-teman mau beli laptop di merek global. Contohnya, untuk semua merek laptop yang menggunakan dapur pacu Intel Core i3 yang dulunya itu di harga 56, sekarang udah naik di angka 7 juta rupiah. Nah, dengan kondisi seperti ini, informasinya bro ya, para vendor itu dia memberikan info bahwa isunya harga naik seperti ini akan masih banyak terjadi atau di sepanjang tahun 2026 hingga di pertengahan tahun 2027 mendatang. Ya alhasil muncul itu narasi mendingan beli second daripada beli baru. Tapi sebenarnya kembali lagi bro ya, kalau kita mau beli second itu sah saja. Dan yang perlu kita catat, untuk beli second kadang-kadang juga sama kayak kita beli gajah. Gampangnya bejo-bejoan. Pas tepak bagus ya bagus, pas kurang tepak ya kita bisa dapat ampasnya. Tapi yang jelas untuk laptop yang akan kita bahas kali ini adalah segmen bukan baru tapi seru. Kita akan bahas sebuah laptop second yang menurut saya laptop ini juga bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman yang punya budget mepet tapi juga butuh kerja yang butuh perangkat laptop kayak gini. Ya wis, nggak usah lama-lama bro ya. Mari kita simak, inilah dia Lenovo ThinkPad T470S. Nah dari sini kalau kita lihat dari spek highlight-nya ini udah proper banget bro ya untuk menghandle kebutuhan seperti kayak kalian kerja, kemudian kuliah sampai sekolah, karena secara performa dapur pacu laptop ini mampu menghandle kebutuhan banyak multitasking. Nah meskipun kalau saya jelaskan secara dapur pacu dia bukan seri baru, yaitu pakai prosesor Intel Core i5 Gen 7 lama yang serinya adalah Core i5 7300U dan dia itu punya speed maksimal di angka 3,5 GHz. Kemudian VGA bawaan dari prosesor ini dia itu punya Intel HD Graphics 620 yang bisa kita manfaatin tuh untuk kebutuhan teman-teman belajar ngedesain, entah pakai desain gambar, vektor dari Corel ataupun editing dari CapCut. Nah, ini udah cukup lumayan bro ya. Kemudian RAM-nya dia udah dikasih 8GB DDR4. Nah, catatannya RAM 8GB ini dia solder tapi dikasih satu buah slot kosong. Jadi, nanti semisal teman-teman merasa kecepatannya itu berkurang, teman-teman masih bisa nambahkan ketika harga komponen lagi udah pada stabil. Terus untuk penyimpanannya ini juga lumayan bro ya, pakai M2 NVMe Gen 3, dia kapasitasnya 256 dengan speed lumayan di angka 3000 Mbps. Dan terakhir untuk layarnya dia proper untuk kebutuhan orang Indo yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Ukurannya 14 in, panel IPS, resolusi Full HD, kecerahan di angka 250 nit, dan kelebihannya layarnya ini bisa touchscreen bro. Jadi kalau kita lihat secara kelebihan di harga seperti ini, kompetitornya jarang yang punya spek serupa. Terus first impression saya pas nyobain laptop ini, pertama-tama saya itu speechless sama tampilannya karena laptop ini dia itu mulus banget bro ya. Nah mulusnya laptop ini ternyata pas kita cari tahu dia itu udah di refine alias dicat ulang, jadi tampilannya mirip kayak laptop baru meskipun tetap ada lecetnya tapi tipis-tipis banget. Nah, case ini kalau kita perhatikan, secaranya kan dia tetap punya ThinkPad. Jadi secara kekuatan atau durability-nya, saya bisa bilang ini masih proper karena punya standar sertifikasi militer G810H, terutama kalau kalian perhatikan di bagian engselnya sini. Nah, ini engselnya solid banget bro ya. Dia pakai metal, jadi buat teman-teman yang pakainya barbar, terus kalian nggak pernah ngerawat, pakai ini pasnya tidak akan ada masalah. Serta bobot laptop ini juga enteng, cuma di angka 1,3 kilo, tipisnya juga seperti ini. Masuk tas ini nggak terlalu berat. Kemudian secara penggunaan layar menurut saya laptop ini nyaman sekali. Nah ini pengalaman yang saya rasain bro ya. Pas saya nyobain laptop ThinkPad ini, ketika saya browsing tuh, saya nemu sebuah artikel dan saya pengen buka artikel tersebut. Karena ini layar touchscreen, saya tinggal tapping aja di layar, tek. Nah ini akan mempermudah experience saya tanpa harus repot-repot. Saya pakai mouse eksternal ataupun pakai touchpad yang ada di sini. Nah ini kalau kalian beli laptop baru harga segini, punya experience kayak gini, jawabannya nggak ada.
Berikutnya untuk kameranya menurut saya ini juga cukup bening meskipun basic di angka 720p umumnya untuk laptop 14 in, tapi hasilnya kalian bisa lihat cukupan untuk kebutuhan meeting online. Halo guys, inilah hasil pengujian dari kamera punya Lenovo ThinkPad T470S. Gambarnya lumayan jernih menurut saya, meskipun secara hardware dia basic bro, pakai resolusi 720p 30 fps. Dan menurut saya kalau kita buat meeting online ini cukup jelas tanpa harus kalian repot-repot nambah beli webcam eksternal. Gimana? Mantap kan? Suaranya juga cukup jelas seperti ini. Lanjut untuk penggunaan keyboard. Nah, keyboardnya ini bro ya, karena ThinkPad ya otomatis nyaman, empuk. Plus ada juga fitur backlight warna putih yang bisa kita nyalakan lewat tombol Fn sama spasi. Tombol power enak terpisah, dia ada indikator lampu juga, geser ke bagian bawah, punya sistem security fingerprint. Nah, di sebelahnya fingerprint ini bro, dia juga punya touchpad. Yang touchpadnya ini tampilannya legend dan kita bisa manfaatkan tombol trackpad merah di bagian sini. Ini feel-nya tetap fungsi dan normal. Terus kalau kalian mau klik kanan kiri, ini juga bisa dua. Klik kanan atas, klik kanan bawah, klik kiri atas, klik kiri bawah. Geser ke bagian colokan IO port, laptop ini lengkap. Punya colokan IO port terbagi sisi kanan, dia punya mulai Type-C, port HDMI, RJ45, hingga colokan untuk jack 3.5. Untuk chargernya dia itu pakai colokan 3 pin dengan daya 65 watt. Tapi misal kalian charger ini rusak, teman-teman juga masih bisa memanfaatkan colokan Type-C karena Type-C-nya ini bisa buat ngecas bro. Nah, yang ini multifungsi banget. Geser ke bagian baterai, menurut saya laptop ini dia punya baterai cukup unik, yaitu punya double power alias 2 buah baterai. Yang satu kapasitasnya di angka 23 Wh, yang satu kapasitasnya di angka 26 Wh. Tapi bro ya, karena ini laptop second, jadi pas kita bongkar, baterainya itu dilalah tinggal satu doang, tinggal yang kapasitas di angka 26 Wh. Tapi secara penggunaan, meskipun cuma satu, laptop ini masih mampu bertahan di angka 1-2 jam. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang ingin memaksimalkan performa baterai, bisa dihidupkan aja itu bro ya. Mungkin nanti kalau udah baterainya jangkep, laptop ini bisa mampu bertahan di angka 5-6 jam, tergantung kebutuhan kalian juga. Geser lagi ke bagian sistem cooling, laptop ini dia punya sistem cooling standar. Single fan, single exhaust, single head pipe, dengan suhu permukaan, menurut saya ini dia stabil sekali, hanya mencapai di angka 47 derajat Celcius. Nah, pengujian ini kita lakukan pada sesi benchmarking, tes render, dan juga tes bermain game. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi main plus kalau kalian beli laptop second dan juga laptop baru. Karena pada dasarnya, kita mau beli apapun tentunya juga ada kelebihan dan juga kekurangannya. Pertama-tama kita akan masuk pada kelebihan waktu kita beli laptop second. Yang paling utama adalah harganya murah, terus yang kedua dapat spek yang tinggi, dan ketiga laptop ini sudah terkenal dia biasanya tahan banting karena sudah masuk ke tangan 2, tangan ketiga hingga tangan yang kesekian. Tapi kalau kekurangannya ini juga nggak kalah penting untuk kita perhatikan bro, karena dia ada 6 poin yang udah kita simpulkan dan kita riset untuk kita bagi sama kalian. Pertama-tama kekurangannya kalau kalian beli laptop second adalah garasinya tuh pendek. Umumnya di angka 7 hari, paling lama servisnya di angka 30 hari atau 1 bulan. Nah, misal case-nya teman-teman beli laptop second seperti ini, terus ada kerusakan setelah 1 bulan, misal keyboardnya bermasalah tuh, atau laptop layarnya mati, jadinya untuk biaya servis, pemasangan, dan juga penggantian spare part-nya otomatis akan ditanggung sama pembeli bukannya penjual. Belum lagi untuk harga komponen dari laptop second ini, sebenarnya kalau kita tanya dari marketplace manapun juga bro ya, ataupun toko komputer, dia itu harganya sama kayak spare partnya laptop baru. Misalkan keyboardnya itu 300-400, ya otomatis kalau kalian beli spare part untuk laptop second, harganya akan sama seperti itu. Poin yang kedua, kita otomatis tidak akan tahu histori laptop ini pernah digunakan buat apa, atau yang paling parah adalah laptop ini pernah rusak dan dia itu historinya kayak gimana. Otomatis kita nggak akan tahu sama sekali. Yang poin ketiga, ketika teman-teman menggunakan laptop ini, umumnya masalah klasik dari laptop second adalah daya tahan baterainya, dia itu sudah kecil, alias kalau kita pakai dalam beberapa bulan, misalkan penggunaannya 3 atau mungkin 5 bulan hingga 6 bulan, dia daya tahannya nggak mungkin bisa seawet kayak laptop baru. Umumnya dari 1 jam akan cepat turun, dia ujungnya akan ngedrop. Ini adalah masalah klasik yang akan kalian hadapi pas beli laptop second. Poin yang keempat, untuk laptop second yang kalian beli otomatis akan menggunakan semua komponen lama, entah kayak prosesor, memori, dan juga komponen SSD hingga komponen yang lain. Nah, ada kalanya untuk komponen-komponen ini dia waktu rusak
kita tidak bisa mengganti. Misalkan untuk portnya rusak, nah ini udah pasti nggak bisa dibenerin lagi bro ya. Terus untuk yang kelima, ini poinnya kelihatannya sederhana, tapi nggak boleh juga kita kesampingkan. Jadi pas kalian beli laptop second, ada kalanya laptop second ini memiliki layout keyboard yang berbeda. Ada layoutnya pakai Arabic, ada yang pakai Jepang. Nah, ketika teman-teman udah apes nih, udah terlanjur beli, otomatis teman-teman akan dihadapkan sama settingan supaya dia itu pas kita ngetik sama kayak layout keyboard internasional. Nah, jadinya yang paling buruknya itu biasanya kalau udah terjadi, untuk positioning dari tombolnya itu berubah. Misalkan add, posisinya berubah, ataupun tanda petik biasanya tempatnya itu berubah. Nah, terus yang terakhir, yang keenam, komponen dalam laptop second otomatis tidak akan original 100%. Contohnya tadi pas kita ngebahas soal spek, laptop ini awalnya baterainya itu double power, tapi pas kita bongkar ternyata baterainya tinggal satu doang. Nah, ini otomatis akan terjadi sama semua laptop second ya, entah itu SSD-nya diganti ataupun RAM-nya juga diganti. Kemudian kalau kita ngomongin soal laptop second, kita akan geser sama laptop baru. Ini juga tidak luput dari kekurangan sama kelebihan. Nah, kelebihannya kalau kita beli laptop baru, otomatis garansinya panjang. Di angka 1 tahun sampai 2 tahun tergantung merek. Dan setelah kalian beli, ini sebenarnya akan otomatis minim resiko untuk perbaikan, nggak kayak laptop second tadi. Poin yang kedua, layanan garansi dari laptop baru ini dia lebih nyaman bro. Karena kalau kalian beli laptop baru, bisa servis di semua kota-kota besar. Misalkan Lenovo, Asus, dan kawan-kawan. Tapi kalau kalian beli laptop second, belinya di toko A, ya otomatis untuk klaim servisnya nanti harus ke toko tersebut yang kalian beli. Terus yang ketiga, kelebihannya adalah dari laptop baru, barangnya pasti baru dan 100%, terus kelengkapannya juga lengkap. Entah itu tas, manual buku, charger, dan lain-lain. Untuk poin yang keempat, kalau kita beli laptop baru, otomatis dapat software original dan juga sudah lengkap. Semisal ada Windows, udah include Office termasuk antivirus juga. Poin yang kelima, pas kita beli laptop baru, otomatis pas ini laptop udah kita pakai akan lebih banyak kompatibel sama semua software baru. Nah, kalau kita ngomong soal kekurangannya, pas beli laptop baru ada 2 buah poin utama. Pertama, harganya sekarang udah naik di angka 20%-an. Contohnya ke 4 juta hingga ke 5 juta rupiah. Kemudian, untuk kekurangan yang kedua, kalau kalian beli laptop baru, banyaknya isu ODM yang mengakibatkan teman-teman kalau mau beli ini jadi khawatir alias worry. Padahal mau teman-teman beli ODM, OBM atau OEM, yang penting garansinya jelas alias servis centernya ada, itu tidak akan ada masalah sama sekali. Karena ujung-ujungnya kalau servis minimal kita ke tokonya, atau kalau teman-teman belinya di online, ya kita bisa servis ke service center yang ada di kota terdekat. Kan pokoknya gitu aja. Jadi intinya gimana? Mau beli laptop second atau beli baru, intinya be wise aja. Kalau budgetnya mepet, ya kita harus beli sesuai budget tadi. Yang penting secara kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kalau ada budget, saya tetap menyarankan beli laptop baru karena ini akan lebih menunjang kebutuhan teman-teman. Terus ini termasuk investasi jangka panjang. Ya sudah aja bro ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.